Ya, malam, Pak. Malam, Pak Rodi. Selamat malam. Paling berhalangan pada malam ini. Suaranya? Ya, Suaranya masuk. Pada malam ini Ada. pertemuan BKSN yang kedua dengan judul Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Pada malam ini kita akan difasilitator oleh Pak Dwi. Silakan Pak Dwi, kita mulai. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu. Mari kita mulai dengan kita akan menyanyikan lagu pembukaan. Mungkin kita nyanyi bersama, meskipun suaranya nanti saut-sautan, nggak apa-apa ya. Oke. Gelap. Waduh. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri dalam hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku Menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati, ubah hidupku menjadi yang bahagia, bagaikan emasmu. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus nantiasa beserta kita. Sekarang Sekarang dan dan selamanya. selamanya. Bapak, Ibu, Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Selamat malam, Pak Bi. Kita sering dengar ya, Shalom. Pak Romo Sil, Romo Luki juga sering mengucapkan Shalom. Shalom. Sebenarnya Shalom itu berasal dari kata Ibrani. Assalamualaikum. 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 Sejahtera ya, artinya tidak ada perpecahan, tidak ada percekcokan, semuanya dalam keadaan damai. Jadi waktu kita saat awal, dulu waktu penciptaan dunia, manusia diciptakan saat awal, kita dalam kondisi shalom. Jadi kita dalam kondisi yang sejahtera, penuh kedamaian. Oleh karena setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kondisi kita tidak lagi dalam kondisi yang shalom. Kita banyak sekali terjadi percekcokan, iri hati, dengki, dan semuanya yang membuat kita menjadi tidak nyaman, tidak damai sejahtera dalam hidup ini. Maka gereja dan juga
Tuhan berusaha untuk mengembalikan kondisi kehidupan kita untuk menuju ke kondisi yang shalom itu. Jadi sejak awal dulu selalu diberikan ajaran-ajaran untuk bertindak secara adil. Keadilan itu selalu sudah diajarkan oleh Tuhan sejak zaman Perjanjian Lama. Kalau kita lihat juga dari zaman Perjanjian Lama kan ada di zaman Musa, ada yang disebut Dekalog gitu ya, 10 perintah Allah. Kemudian juga di kitab Imamat juga banyak sekali keadilan-keadilan yang diajarkan oleh Tuhan. Itulah yang mau kita belajar juga. Kalau di BKSN yang pertama kita juga sudah belajar dari doa Bapa Kami, sehingga kita bisa menjadi satu saudara, satu sama yang lain, dan kita juga bisa saling memaafkan, karena kita pun telah diampuni oleh Tuhan, maka kita harus mengampuni juga kesalahan orang lain. Sehingga setelah kita dalam proses itu kita menjadi bisa mengampuni, bisa saling menjadi keluarga, diharapkan kita akan bisa mengasihi satu sama lain. Makanya di BKSN yang kedua ini kita akan belajar mengasihi. Jadi kita akan belajar dengan tema Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Mari kita lanjutkan ke berikutnya, Jeff. Kita mulai dengan doa pembuka. Kita doakan sama-sama ya. Ya Allah Bapa yang adil, kami bersyukur kasih-Mu. Kami Kau beri kesempatan kesempatan untuk merenungkan kehadiran-Mu yang terungkap dalam firman-Mu. di masa adaptasi kebiasaan baru ini, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami sabda-Mu serta melaksanakannya dalam hidup kami. Berkatlah kami dalam menerapkan ajaran-Mu untuk bertahan dan melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu melalui Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan yang mengampuni kami, berkuasa hidup bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjut ke pembacaan kitab suci. Kita ada bacaan Alkitab yang diambil dari Matius bab 25, 31 sampai 40. Mungkin karena ini panjang, mungkin dibagi yang sisi kiri, siapa yang sisi kanan, siapa gitu. Siapa yang bersedia membacakan. Saya sisi kiri deh. Ya. Ya udah, saya sisi kanan. Ya. Mulai Pak Rohadi. Ya, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku."
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah Sabda Tuhan. Syukur Syukur pada Allah. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan berdiskusi berdasarkan dari Matius 25 ayat 31 sampai 40. Berdasarkan tema yang kita ambil hari ini, Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Sebetulnya mungkin kita juga bertanya-tanya ya, kenapa temanya kok Allah itu korban ketidakadilan? Padahal kemarin kita belajar dengan tema Bapa kami yang maha adil. Sekarang Allah yang menjadi korban ketidakadilan. Jadi kalau kita runut-runut di perjanjian lama, sejak pertama adanya perjanjian antara Allah dan bangsa Israel yang ada saat itu, maka Allah sering diperlakukan tidak adil oleh bangsa Israel, karena bangsa Israel ini sering menciderai dari perjanjian yang disepakati oleh Allah, disepakati dengan Allah. Sama juga seperti kalau kita sudah melakukan perjanjian perkawinan misalnya, kemudian salah satu dari kita menciderai janji perkawinan kita, maka pasangan kita akan merasa diperlakukan tidak adil. Itu salah satu contohnya. Maka Allah juga selalu merasa tidak diperlakukan adil oleh bangsa Israel. Nah, karena itu Allah juga mulai dari perjanjian lama itu selalu berusaha mengajarkan keadilan itu untuk bangsa-bangsa bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa di seluruh dunia. Jadi kalau kita mulai dari perjanjian lama, keadilan yang diajarkan oleh Allah, misalnya itu yang ada di Imamat gitu, kitab Imamat yang mengajarkan bahwa kalau kamu memanen sawah atau menuai di sana itu, maka janganlah dihabiskan semua. Kalau ada sisa, ya biarlah sisa itu, karena sisa itu adalah hak-hak dari para janda, para fakir miskin, para orang-orang terlantar. Jadi sejak dulu itu memang sudah diajarkan bagaimana berbagi dengan sesamanya. Juga ada ajaran yang mengajarkan bahwa kalau kita memanen anggur, itu yang tersisa atau yang tercecer, saat itu juga diajarkan supaya jangan diambil lagi, karena itu adalah hak kaum fakir miskin, kaum janda, dan kaum orang-orang yang tersingkir. Maka Allah sudah berusaha untuk mengajarkan keadilan dan cara untuk berbagi dengan sesama sejak mulai perjanjian lama. Hanya caranya aja yang agak berbeda. Kalau kita ingat di 10 perintah Allah, itu adalah selalu perintahnya adalah jangan membunuh, jangan membunuh, jangan jangan berdusta, jangan bersaksi dusta, jangan berbuat cabul, jangan semuanya itu kebanyakan kalau di perjanjian lama adalah suatu perintah jangan ini, jangan itu, jangan ini. Sehingga semuanya nantinya akan menjadi peraturan itu. Jadi makanya orang Israel biasanya mengumpulkan peraturan-peraturan itu dan akhirnya menjadi hukum Taurat. Nah, itu bedanya kalau dengan yang diajarkan Yesus pada perjanjian baru.
Jadi kalau pada perjanjian baru seperti yang kita barusan baca sekarang ini dari Matius 25, itu lebih mendorong dari hati kita untuk belas kasih kepada sesama kita. Kita diingatkan selalu untuk melalui dalam diri sendiri untuk ada dorongan secara dari dalam untuk mencintai sesama kita. Jadi sangat berbeda antara kita ada dorongan kasih dalam mencintai sesama, dalam berbagi, dengan karena adanya peraturan. Kalau ada peraturan itu kita biasanya menjadi beban, ya. Jadi beban karena kita diatur harus ini, harus itu, memang kitanya taat, tapi jadi beban sehingga sewaktu-waktu kita juga mudah untuk melalaikan peraturan itu. Dan kalau kita melakukannya dengan kasih, itu bebannya akan menjadi sangat sedikit, bahkan tidak kerasa berbeban. Kita akan lakukan dengan gembira. Itulah yang diubah oleh ajaran dari perjanjian lama dengan perjanjian baru yang diajarkan oleh Yesus. Kalau kita biasanya kalau di zaman sekarang ini, kalau kita bisa menyetarakannya kayak begini, kalau kita tipe pemimpin yang menganggap karyawannya itu tipe X, itu biasanya kan hanya dikasih perintah dan larangan-larangannya. Kalau yang tipe Y itu adalah dikasih motivasi sehingga dia ada inisiatif sendiri. Ini seperti yang dilakukan pada perjanjian baru, manusia itu diberi arahan sehingga ada timbul kasih sendiri untuk mencintai sesamanya. Nah, kitab suci ini kan suatu manual yang sangat bagus sekali untuk kita jalankan, ya. Seperti kalau kita beli apapun kan selalu kita membaca manual yang ada. Nah, untuk kehidupan kita itu sebenarnya kita sudah enak sekali karena kita sudah diberi pedoman manual yang bisa kita jalankan dan aman kalau kita jalankan, karena itu sudah ditulis oleh yang menciptakan dunia ini. Sama seperti kalau kita beli TV yang ditulis oleh yang menciptakan TV, ya pasti aman, pasti jalan. Nah, di sini, di Matius ini, kita akan belajar ini penghakiman terakhir. Nah, penghakiman terakhir ini oleh Yesus ini, kita justru agak terkejut, ya, karena Yesus ini akan memisahkan antara domba dan kambing. Dan yang dipisahkan itu gimana yang domba kriterianya dan gimana yang kambing. Ternyata yang domba yang akan masuk di kerajaan Allah itu adalah mereka yang care terhadap sesamanya. Jadi di situ kan disebut bahwa bila saat aku haus, kamu memberi aku minum, saat aku lapar, kamu memberi aku makan, saat aku tidak mempunyai tumpangan, kamu memberi aku tumpangan, saat aku di penjara, engkau menjenguk aku, terusnya, ya. Itu artinya kan itulah yang diharapkan oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Jadi di situ juga disebutkan mereka yang terpilih itu juga surprise, itu kaget. Kok Tuhan tahu apa yang aku kerjakan gitu. Padahal aku kan nggak menolong Tuhan. Nah, ternyata kan di situ diterangkan bahwa apa yang kita kerjakan pada sesama kita itu adalah ternyata itu kita sama juga mengerjakan untuk Tuhan. Jadi ini kan suatu kesempatan buat kita gitu, ya. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan kasih itu, ternyata cukup dengan mencintai sesama kita, ya. Kita nggak perlu
terlalu muluk-muluk ya, yang besar-besar gitu ya. Karena di sini nggak disebut bahwa kita itu harus bangun gereja yang megah-megah atau apa, tapi lebih dititik beratkan pada kita mencintai sesama kita, berbagi dan care terhadap sesama kita. Jadi di situ kan jelas sekali dalam Matius 25 ini adalah tentang penghakiman terakhir. Jadi kalau kita ingin kita itu masuk dalam kelompok domba, ya kita lakukanlah sebagai apa yang telah disarankan. Mungkin dari saya sih itu saja, kita bisa lanjut ke sharing ya. Bapak yang mau sharing? Ada yang mau sharing mungkin? Apa? Kenapa? Apa namanya? Pas kita jalan, kita ketemu dengan orang pengemis, gitu kan? Iya. Kan kita kadang-kadang terjadi percekcok perang batin gitu. Apa kita akan ngasih atau tidak? Kan kita banyak kejadian tuh. Seperti yang di Bogor tuh, itu contohnya ke Bogor. Ternyata Kaya. itu memang sudah modelnya sudah begitu, pada kaya itu mata pencarian. Gitu. Profesi soalnya. Jadi kita juga ada perang batin sendiri gitu. Mau kita kadang-kadang ya kita namanya manusia ya, gimana gitu ya untuk mengatasi itu. Tapi sebetulnya kan kita di lingkungan kita sendiri aja ya, Pak ya. Mungkin di lingkungan kita yang kita sudah pasti tahu, orangnya itu memang butuh gitu, memang perlu. Itu yang lebih gampang kita beri bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya ya, dibandingkan kita membantu orang-orang yang kita tidak tahu kebutuhannya yang pasti gimana. Karena di sini kan kita juga diajarkan untuk memberi bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya ya. Nggak asal memberikan. Sayang sekali kalau kita memberikan, tapi tidak tepat guna ya. Kalau yang mulai dari yang kecil-kecil mungkin ya. Kalau saya sih biasanya sekarang saya rutin gitu, melatih bahwa saya itu berusaha untuk care terhadap sesama. Itu misalnya dari yang kecil-kecil itu biasanya kalau saya belanja di supermarket itu kita selalu pakai plastik ya. Tapi sekarang kan saya nggak pakai plastik, tapi saya minta kardus. Kardus sekarang kan disediain tuh kardus. Nah, kardus itu selain kita dapat gratis dari supermarket, bisa kita kumpulin, kemudian kita rutin kasihkan ke pemulung, ya kan? Nah, lumayan itu kita kasihin ke pemulung, jadi rutin kita dapat, kita bagiin ke pemulung. Dan juga yang selalu sampai sekarang ini saya selalu pertahankan itu, saya itu tetap langganan koran, meskipun yang digital itu harganya jauh lebih murah ya. Bahkan sekarang kita di WA itu dapat secara gratis itu. Iya. Apa aja tuh? Kompas, Kontan, Jakarta. Begitu banyak sampai nggak bisa baca lagi. Banyak banget makanya. Tapi ya kalau kita selalu tetap berupaya care itu, kita tetap langganan, itu paling nggak kita bisa membantu loper korannya. Kemudian koran yang kita kumpulkan bisa juga kita kasih lagi ke pemulung. Jadi minimal ada 2 orang yang bisa kita tolong meskipun ya nilainya nggak seberapa. Terus kadang-kadang yang sekarang aku lakuin ya, kalau aku belanja di supermarket itu, aku sering belilah
biskuit itu kalau pulang itu saya kasihin ke satpam atau ke loper koran supaya mereka ada oleh-oleh buat anaknya lah. Kan mereka juga seneng ya kalau bapaknya pulang bawa oleh-oleh sedikit meskipun nggak seberapa. Oke. Mungkin ada yang lain yang mau sharing hal-hal. Yang penting di sini kan kita melatih apa ya, rasa bila rasa lah dengan sesama ya. Ya sedikit sponsor aja, jadinya memang di gereja kita ini juga sedang merancang satu gerakan ya, bela rasa ya. Ya saya barusan pagi hari ini kirim-kirim itu ya ke Bukaya dan teman-teman lain ya, di mana kita punya ya gereja punya rencana untuk bagaimana membantu warga-warga yang terdampak oleh situasi sekarang ini ya. Dan seperti tadi Pak Dwi bilang, memang betul harusnya kita dari lingkungan itu paling tahu ya warga mana yang membutuhkan, dan itu yang nantinya akan dikumpulkan di data ya. Nggak mau keluar terus. Bukaya ada ya, Bukaya nih? Ada, Bukaya udah ada. Ya, makanya Bukaya mungkin besok jam 4-an. Malam. Ya, malam-malam. Oh, Jam di 4-an. mobil Bukaya. Saya masih di jalan, baru Ya. masih di jalan. Ya, Maaf Bukaya. ya, terlambat. Nggak apa-apa, Bu. Jadi besok ya jam 4-an ya kita mungkin mau sebentar Zoom sama Pak Victor. Dia mau kasih penjelasan sedikit tentang program ini sebelum kita meeting yang pleno rame-rame hari Sabtu. Ya mudah-mudahan kita semua bisa berkontribusi dengan program ini. Sudah lama ya sebetulnya dari PSE ini kan. Dulu kan kalau kita ingat tiap Paskah atau apa tuh dulu kan kita mau cari warga kita yang berkekurangan. Tapi selalu agak susah gitu ya. Ya tapi kalau zaman sekarang ini memang mungkin itu lebih menjadi nyata gitu ya. Teman-teman yang terdampak ini. Ya itu aja. Besok pagi Pak Albert kita posting ya Pak. Besok pagi. Oh ya. Saya udah kasih ke Ina. Ina besok kita postingin. Ya, saya kira di kelompok kecil. Di kelompok kecil dulu lah Buka ya. Berarti pengurus saja ya Pak Albert, pengurus saja ya. Pengurus saja. Ya, baik. Ya kita belum tahu seperti apa ya. Belum tahu seperti apa, jadi jangan nanti terus banyak pengharapan yang macam-macam akhirnya jadi ada yang kecewa, ada yang bagaimana gitu. Ya. Itu aja. Iya, ya kita memang harus selalu berlatih sih ya untuk merasakan berbila rasa. Dan juga harus tepat guna seperti yang tadi Pak Dwi sampaikan ya. Ya, termasuk juga kita seperti Pak Dwi tadi bilang kan bukan proyek-proyek yang besar ya. Jadi artinya kita juga jangan terlalu terpukau mau bikin proyek-proyek besar, bagi-bagi makanan atau apa, atau membuat apa gitu ya. Yang pada akhirnya juga nggak berkelanjutan ya. Akhirnya cuma heboh aja sesaat ya. Ada beritanya di mana-mana, tapi habis itu hilang gaungnya. Ya itu juga proyek Hambalang lah Pak ya. Benar. Mangkrak. Dan Hambalang memang mangkrak ya. Dan satu hal lagi juga yang saya pernah dulu sharingkan juga ya. Untuk melakukan hal-hal gitu tuh juga nggak mudah loh ya kan. Perlu spesialisasi juga loh orang-orang itu yang bekerja sosial begitu, yang ngadepin orang-orang yang susah miskin itu atau yang membutuhkan itu nggak mudah loh ya kan. Pertama ya bisa ditipu kayak Pak Rohadi tadi cerita kan, orangnya itu. Yang kedua juga bisa akhirnya kita ribut sendiri mau kasih siapa mau apa, akhirnya bisa juga jadi ada dana-dana yang bocor nggak jelas ya kan. Karena administrasi yang berantakan, nggak mudah loh itu. Jadi saya kira siapa yang paroki kita pikirkan itu bagus sekali sih. Ya saya kira sih kita masing-masing bisa berperan lah, mau di mana gitu. Yang penting memang
nggak usah yang gede-gede, kecil-kecil juga oke. Kalau bisa besar, ya kenapa enggak, tapi tentu kita lakukan dengan cara yang benar. Itu aja. Ya yang benar, yang harus kan itu dilakukan dengan tulus ya. Betul, itu kata kunci. Dengan kasih Betul. itu Kasih. kan untuk mencari nama. Benar. Nah, kadang-kadang yang kita sering tertipu itu karena keduniawian kita ini kan kita membantu untuk cari nama. Iya, secara nggak sadar ya. Secara nggak sadar. Ayo, gitu kan. Secara nggak sadar ini kadang-kadang memang kan kita ini selalu kejebak ya dengan kejebak dengan sifat-sifat kemanusiaan kita. Benar. Kita pengen stop gitulah. Iya. Kejebak untuk cari nama. Makanya di sini harus dilakukannya berdasarkan yang benar-benar gitu ya, tulus dan kasih. Makanya nggak akan kejebak sama itu meskipun proyeknya besar atau itu sehingga menimbulkan diambil lah, dikorupsi lah, disalahgunakan lah. Itu mungkin nggak akan terjadi kalau kitanya memang dasar awalnya memang kasih ya. Itu yang harus selalu diusahakan. Ya. Kalau dasarnya itu adalah untuk biar kelihatan hebat ya bisa kemana-mana. Mungkin itu juga tadi saya mau ngangkat sedikit kenapa domba sama kambing ya. Tapi tiba-tiba saya teringat yang tadi Pak Dwi ngomong. Barangkali memang itu sebabnya dibilang domba sama kambing ya. Kan sepintas mirip. Ya. Mirip. Ya. Sepintas mirip. Memang orang-orang yang melakukan ini kan perbuatan ini sepintas mirip kan. Sama-sama membagikan sesuatu berkarya. Cuman yang satu hatinya gimana, yang satu hatinya gimana gitu. Kayaknya itu sebabnya domba sama kambing. Dari dulu, udah lama kita selalu banyak berpolemik setiap kali ketemu ayat ini ya. Kenapa domba, kenapa kambing ya. Ada yang bilang kalau kambing itu liar, kalau domba itu penurut. Tapi kok saya pikir, saya pikir ini yang paling tepat nih. Bahwa sama-sama melakukan itu, tapi yang satu gimana gitu. Iya, karena kalau memang hanya memberi dan hanya menengokin orang di penjara, hanya memberi fakir miskin, itu kan nanti yang masuk surga semua orang kaya. Iya kan? Persis. Gampang kan? Iya, yang punya waktu, yang punya fasilitas. Ya. Benar. Ya sehat. Betul. Sebentar. Ke rumah sakit semua dibantu, penjara dibantu. Iya. Kayaknya sih mungkin enggak harus dilihat dari ininya ya. Iya. Niatnya ya. Niatnya betul. Ya itulah domba sama kambing makanya lihat. Makanya si kambing itu kan gagal mengenali. Di mana Tuhan? Kamu nggak pernah datang, saya nggak pernah ketemu kamu. Nah, karena dia melihatnya gede-gede aja. Mungkin ini kan selalu dilatih ya kalau kita ikut Legio Maria ya yang biasa selalu mengunjungi orang di penjara. Ya Legio Maria dulu ya Pak, Legio Maria Pak. Ya. Makanya ikut Legio Maria. Makanya kita. Waduh. Ikut Legio Maria ya. Waduh. Ya. Ayo daftar Legio Maria. Layanan. Bu Kaya sharing dong, gimana ngunjungin penjara, ngunjungin. Boleh nih Bu Kaya, banyak pengalamannya nih. Pengalamannya kan? Ya kunjungan ke penjara kayak udah berapa kali sih? Biasa dijatahin Pak Dwi setahun sekali dapat jatah. Tapi berapa tahun ini kayak berbagi sama teman-teman yang belum pernah. Ya kita senang sih ada misa bersama Romo. Tapi kita kalau di penjara tidak boleh menanyakan kamu kesalahannya apa.
Jadi kita nggak boleh menanyakan. Nah, jadi kita hanya mengadakan misa bersama Romo, bagi kebahagiaan, membawa makanan, roti sedikit. Nah, itu yang kita berikan. Iya, bukannya udah ketemu Setia Novanto? Nggak boleh nanya-nanya lagi. Setia Novanto udah, Bu? Udah ditengok? Oh, belum. Belum. Itu mungkin bedanya kalau di zaman Yesus itu masuk penjara ini orang-orang kecil yang utang sedikit, nggak bisa bayar, dimasukin penjara ya. Kalau zaman sekarang yang masuk penjara itu yang dada-dada, senyum, girain. Yang masuknya dengan masuknya pagi, malamnya keluar, malamnya tidur di rumah. Intermezzo dikit, di Belanda itu penjaranya kosong loh, jadi rencana Indonesia mau ekspor narapidana. Jadi, termasuk komoditi ekspor juga. Jadi, karena penjara di Belanda kosong. Iya nih. Jadi di sana lebih sukses saya. Di sana lebih sukses ya. Di Belanda. Kriterianya mungkin beda. Ada orang jahat, Pak. Kriteria kejahatannya beda. Udah. Ada penjahat kali. Ada, cuman mungkin kriterianya beda, Bu. Ya, karena narkoba boleh, Bu. Di Belanda kan narkoba boleh. Iya, itu dia. Narkoba boleh. Nggak ada BNN di sana. Nggak ada gitu-gituan. Lagi pula kan mereka dapat tunjangan, ya kan? Jadi nggak usah nyuri, nggak usah apa. Pengangguran dapat tunjangan. Ya, social welfare. Ya, soal keadilan, kesejahteraan ini memang susah sekali ya diterapin di kehidupan sehari-hari yang nyata ini. Benar. Karena kita ya memang susah membedakan mana yang benar-benar butuh sama mana yang pura-pura butuh. Ya. Kalau kita lihat aja setiap hari Jumat tuh banyak sekali di sepanjang Jalan Maleo. Gitu. Ya. Coba. Ada keluar. Ya, ada keluar. Benar-benar butuh apa pura-pura butuh ya kita sudah tahu membedakan. Ada bosnya yang mengkoordinir. Iya, itu kita nggak jelas tuh. Kalau Jumat nungguin orang habis dari masjid, biasanya gitu kali. Iya. Iya. Cuman yang penting ya mungkin dari kita sendiri lah. Kita akan tahu banyak juga yang di luar itu masih belum bisa makan dengan enak ya. Belum makan biasa aja masih banyak yang nggak bisa kan. Makanya ya dari kita usahain untuk jangan makan yang berlebih sampai buang-buang makanan gitu kan. Misalnya di sana juga banyak sekali yang masih minum air bersih saja susah kan. Makanya kita juga usahakan kita itu ya jangan pakai air tanah, air pump kita dengan dengan pemborosan. Ya. Kalau aku sih sekarang mulai latihan kalau pas hujan gini dari talang itu aku beli ember. Wow. Siram tanaman. Aku tandain itu untuk siram-siram, untuk bersih-bersih. Nah, ya lumayan lah. Untuk beberapa hari gitu. Kalau dulu di pabrik itu semua talangnya memang ditampung, dimasukin ke bak penampungan. Oh gitu. Saya juga gitu di Pekanbaru dulu. Untuk cleaning service ya. Ya. Kalau di rumah ini ya bisa. Mungkin dari kita juga bisa lah dari kalau kita punya itu yang Pak Inti sering bilang untuk panas dingin tuh. Dispenser. Nah, itu kan benernya fungsinya persis sama lemari es ya. Persis sama lemari yang mendinginkan, cuman panas ya yang nggak bisa. Mungkin itu kalau kita punya double gitu ya bisa sedikit menghemat kalau kita mau sedikit repot air
airnya dimasukin ke lemari es jadi dingin. Iya, saya yang dingin dimatiin, Pak. Nah, Yang panas saja yang hidup. iya, salah satu kan kita kalau kita latihan kalau berbila rasa kan. Pakaian, pakaian itu. Kalau kita ngelihat yang banyak kan orang yang masih belum bisa punya pakaian yang layak ya. Kita kalau beli pakaian ya jangan yang hebat lah ya. Yang satu kali jalan bisa miliaran itu. Paris. Oh, kita kan modis, Pak Dwi, modis, modal diskon. Kemarin si Jeffrey beli ini diskon 100% kalau nggak beli katanya. Iya. Diskon 100% kalau nggak beli. Iya, yang gampang-gampang dari latihan dari diri kita itu yang paling. Tapi meskipun kelihatannya gampang, tapi ya susah. Karena kita selalu merasa bahwa itu kan nggak merugikan orang lain ya. Kita merasanya kan begitu. Betul. Kita nggak merasa itu merugikan orang lain, toh itu hasil usaha kita. Tapi, pengen menikmati gitu, Pak. Pengen menikmati ya, tapi kan kita harusnya share kita, karena kalau kita belajar dari doa Bapak kami kemarin itu, kita mintanya kan hanya berilah kami rezeki secukupnya. Dan itu untuk kami loh, bukan untuk aku ya. Makanya kalau kita berlebih ya harusnya dibagikan. Iya. Ya, ada yang lain. Jeffrey yang cerita apa ya? Aku sih belum ya. Belum ada bahan. Hah? Bapak mana dia? Hah? Bapak mana? Babe. Nggak tahu di dalam. Weh, ngapain ngecat es batu? Ngeringin. Kenapa malu keluar? Hah? Mana Bapak? Nggak tahu di dalam, nggak ini apa di kamar. Ya kok nggak ikut, kenapa itu? Ya, kalau kita udah nggak ada yang sharing kan, mungkin kita lanjut aja Jack berikutnya. Nah, jadi kita masuk ke mungkin ini membangun niat ini sebagai orang beriman yang dipanggil untuk berjuang mewujudkan keadilan dan kasih. Kita diajak untuk memikirkan dan mewujudkan tindakan-tindakan konkret dan efisien untuk membantu sesama kita di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, ini mungkin nanti yang kita bisa membuat program bersama seperti yang disampaikan oleh Pak Albert tadi, melalui gereja ya, lebih jadi tersalurkan dengan benar ya, untuk yang tepat. Nah, kita masuk kepada doa umat. Nah, saya mulai, kemudian dilanjutkan untuk dengan masing-masing yang ingin berdoa, kemudian kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa yang Maha Adil, Bapa yang Maha Baik, selamat malam, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam kesempatan untuk berkumpul melalui Zoom ini, untuk berdiskusi bersama tentang bagaimana kita bisa berbagi rasa dengan sesama kita bisa berbuat adil dengan sesama kita. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa untuk mendampingi kita semua agar kita selalu dapat mengikuti firman-Mu, sesuai dengan firman-Mu, dan sesuai dengan apa yang akan kita jalankan dan apa yang akan kita perbuat dari hasil permenungan kita malam ini. Kami mohon. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak karena pandemi COVID-19 ini, agar tetap
kuat, tetap tabah, dan penuhilah mereka dengan Roh Kudus-Mu agar mereka tetap dapat hidup dengan sewajarnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami juga mau membawa ke hadapan-Mu perkara dari teman-teman kami yang sakit, ya, baik sakit kanker maupun sakit lainnya, terutama juga yang kena COVID. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, biarlah teman-teman kami itu boleh mendapat kesembuhan daripada-Mu saja. Kami mohon. Berkatlah kami, ya Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala bimbingan, berkat, dan rahmat yang Kau curahkan kepada kami semua. Dan pada kesempatan ini kami ingin mendoakan anak-anak kami yang pada saat ini tidak bersama kami. Sudilah kiranya Engkau selalu membimbing, melindungi, dan menyertai mereka dimanapun mereka berada, dan menuntun ke jalan yang telah Engkau perkenan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa permohonan ini dengan doa Bapa kami, kita doakan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimulaikanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjut ke doa penutup. Kita lanjut ke doa penutup. Kita akan bersama-sama doa penutup. Bapa yang Maha Adil, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan kami ini. Sabda-Mu dalam kitab suci yang kami dengar dan kami renungkan hari ini, membantu kami untuk menemukan makna dan tujuan hidup kami di dunia ini. Biarlah sabda-Mu selalu menjadi kekuatan bagi kami untuk mewujudkan keadilan di muka bumi ini. Doa ini kami mohonkan kepadamu dengan perasaan Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Lagu penutup. Terima kasih semua. Tutup dengan lagu penutup. Waduh. Manusia kalau manusia beragam hadir di semua di hadapan bersama kamar apa
sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang mengecil dan papan. Adil bangsa sejahtera. Kejar-kejaran. Susah ya, ternyata ya. Yang menang Bu Maria.